Halo guys, welcome back to Korea Realmit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo-polo jadi hari ini Dispatch mengumumkan satu berita berhubungan dengan 50-50. Aku udah ngupload beberapa di TikTok, di Reels, di Shorts gitu. Tapi kayaknya ini bisa menjadi satu video terakhir untuk menutup keramaian kali ini. Jadi bukan berarti kejadiannya ini selesai atau bukan. Paling tidak ini ramenya itu karena apa dan yang bikin rame itu apa sih? Jadi kayak paling tidak kita itu jadi tahu lebih jelas tentang kejadiannya gitu. Jadi langsung kita mulai dan yang tak bahas hari ini semuanya itu berdasarkan berita dari Dispatch. Jadi kalau udah nonton ini nggak usah lagi baca berita di Dispatch. Keramaian ini semuanya berawal mula pada tanggal 19 Juni tahun 2023 waktu 50-50 bilang ke entertainmentnya yang bernama The Attract bahwa mereka ingin memutuskan kontrak eksklusif antara 50-50 dengan The Attract. Nah, waktu itu alasan yang disebut adalah karena masalah kesehatan, meskipun mereka sakit, katanya mereka itu masih disuruh aktif, itu alasan pertama. Dan alasan kedua adalah totalannya kurang transparan, kayak gitu. Oke, jadi ada berita kayak gitu. Tapi sebelum kita masuk ke permasalahan kali ini, kita itu perlu tahu asal-usul dari 50-50 yang memiliki 4 member ini. Sebenarnya 50-50 ini merupakan grup buatan dari The Attract, hasil dari kolaborasi ataupun lebih tepatnya hasil kerjasama dengan sebuah perusahaan bernama Camp, tapi tulisannya KAMP. Jadi waktu itu bosnya The Attract ketemu dengan bosnya Camp. Nah, Camp ini merupakan perusahaan yang headquarternya itu di Amerika, tapi mereka itu spesialis untuk panggung dan juga penampilan gitu. Jadi kalau misalnya ada artis Korea mereka harus manggung, gimana? Camp ini yang menangani kayak panggungnya dan acara-acaranya gitu. Oke, nah pokoknya The Attract ini ketemu sama Camp dan setelah ngomong-ngomong ternyata kedua bos ini mereka itu memiliki satu pemikiran untuk membuat sebuah girl group. Nah, akhirnya The Attract bersama Camp mereka itu bekerja sama untuk menciptakan satu girl group. Dan ini proyeknya berawal dari tahun 2019. Lebih tepatnya akhir tahun 2019 kayak Desember. Akhirnya trainee-trainee itu mulai dikumpulkan, tapi tentunya trainee-trainee kan harus di training ya toh. Ada murid-muridnya tapi kan ya perlu dilatih dan juga perlu diseleksi. Nah, untuk melakukan ini akhirnya kerjasamanya kayak gini. The Attract itu bosnya satu orang, sedangkan dari Camp itu ada 4 orang yang ikut campur, yaitu bosnya dan 3 orang lainnya. Oke, jadi ada total 5 orang, satu dari Attract, yang 4 ini dari The Camp. Oke, dan ini prosesnya berlanjut hingga tahun 2020 dan 2020 mereka itu punya 12 member dan di tahun 2021 ini berkurang lagi menjadi 5 member. Tapi masalahnya di tahun 2021 ini di bulan Januari mereka ini mulai kurang cocok. Jadi The Attract sama Camp ini mereka ini mulai kayak beda pendapat gitu untuk strategi marketing ke luar Korea. Tiba-tiba 3 orang lainnya, kan tadi aku bilang The Camp ini ada 4 orang, salah satu bosnya dan 3 orang lainnya ini. Mereka bertiga ini memutuskan keluar dari The Camp dan membuat satu perusahaan bernama The Givers. Oke, nah jadi The Givers ini merupakan buatan dari 3 orang karyawan mantan karyawan The Camp dan salah satunya merupakan seseorang yang bernama An Song Il dan dia ini yang menjadi ketua ataupun bos dari perusahaan The Givers. Dan sejak saat itu The Attract itu bekerja samanya dengan perusahaan bernama The Givers. Jadi sebenarnya orangnya masih sama, cuman dulunya 3 orang ini karyawan di perusahaan yang namanya The Camp. Sekarang mereka ini membuat perusahaan sendiri bernama The Givers. Tugas The Attract dan juga tugasnya The Givers itu sedikit berbeda. The Attract, bosnya itu sebenarnya tugasnya adalah mencari dana agar trainingnya ini bisa berlanjut. Alias mencari uang investasi yang bisa diinvestasikan ke calon member 50-50 ini. Sedangkan The Givers mereka itu tugasnya adalah producing, membuat lagu dan juga melatih ataupun training para calon-calon member ini. Dan di sini muncullah satu kertas yang kayak gini yang menunjukkan berapa biaya latihannya. Ini macam-macam, ada latihan vokal, ada olahraga, ada latihan acting dan lain-lain gitu. Sedangkan di sini itu ada tulisan Koreanya tapi ada angka ya, atau kalau angka orang Indonesia juga bisa baca. Nah, ini artinya adalah angka per jamnya itu berapa biaya lesnya. Jadi kalau ada angka tulisan 7 artinya per jamnya itu biaya les 70.000 won alias sekitar 700.000 rupiahan. Nah, jadi sebanyak ini di luar itu The Attract juga harus mencari biaya untuk membuat musik video dan juga investasi lainnya sehingga
Paling tidak per bulan itu The Track menghabiskan uang sekitar 20 hingga 30 juta Korea won, yaitu sekitar 200 sampai 400 juta rupiahan. Dan di luar itu The Track ini pun juga perlu menyediakan tempat tinggal ya toh, dan The Track ini nggak pingin calon member-membernya ini tinggal di tempat yang jelek gitu. Karena cukup banyak ya toh cerita trainee-trainee sebelum debut mereka itu tinggalnya di satu tempat yang sempit gitu. Nah, ternyata bosnya The Track itu nggak mau gitu, sehingga dicarikanlah tempat tinggal di Gangnam yang per bulannya biaya nyewanya itu 2,7 juta Korea won. Wah, itu jujur mahal banget. 2,7 berarti per bulannya itu 30 juta rupiah. Itu gila, itu mahal banget ya. Pokoknya segitunya, The Track itu segitunya menginvestasikan uang mereka untuk calon member-member ini. Dan akhirnya di tahun 2020 barulah ini grup debut dengan nama 50-50. Dan beberapa bulan setelah itu, pada bulan April tahun 2023, lagu milik 50-50 yang berjudul The Cupid ini benar-benar viral banget. Bahkan masuk Billboard, dan yang lebih keren lagi, lagunya ini bertahan di Hot 100 kayak 100 terpanas gitu selama 14 minggu, yang merupakan rekor terpanjang di antara girl group dari Korea. Jadi mereka ini benar-benar mencetak rekor baru. Nah, lagu The Cupid ini sebenarnya cukup rame untuk masalah plagiarisme atau apa yang itu aku nggak terlalu mencari tahu. Tapi di Dispatch ini mereka juga membahas siapa yang memiliki kepemilikan lagu ini. Jujur yang namanya lagu ketika seseorang membuat, yang punya lagu ini kan pasti dapat komisi persentase setiap kali ini disetel ya toh. Sebenarnya kalau berdasarkan pembicaraan antara bosnya The Giver sama bosnya The Track, bosnya The Givers itu bilang kalau dia itu persentase kepemilikan lagu The Cupid itu sedikit, sehingga meskipun lagunya trending, dia itu tidak terlalu diuntungkan. Tapi kalau berdasarkan Dispatch yang mencari tahu lebih dalam lagi, ternyata lagu The Cupid ini sebenarnya merupakan lagu buatan anak mahasiswa di Swedia, dan lagu buatannya ini di buyout sama The Givers, sama bosnya The Givers yaitu An Song-il dengan harga 9.000 US dollar, yaitu sekitar 130-140 juta rupiahan. Jadi dengan itu, oke, kepemilikannya 100% punya aku ya gitu. Jadi dibeli sama The Givers. Kalau sampai sini berarti kepemilikannya ini 100% ada di An Song-il ya toh, karena An Song-il ataupun The Givers yang bayar. Tapi ternyata uang ini pun merupakan uang pemberian dari The Track. Jadi seharusnya ini milik siapa lagunya? Harusnya milik The Track ya toh, karena Track yang bayar melalui The Givers. Tapi masalahnya ketika ditinjau lebih dalam, ternyata kepemilikan lagu ini 95% bahkan 100% itu merupakan kepemilikan The Givers dan juga An Song-il. Yang artinya ketika lagu ini viral ataupun semakin trending, yang diuntungkan adalah The Givers dan An Song-il. Dan hal ini pun terjadi tanpa sepengetahuannya The Track. Jadi dari pihak The Track taunya butuh uang untuk beli lagu, setelah beli lagu ternyata kepemilikannya ini dicuri sama orang tengah. Padahal seharusnya kan ini diserahkan ke The Track, karena ini kepemilikan The Track, harusnya uangnya dari sana, investasinya dari sini atau, tapi ternyata di tengah diambil sama The Givers. Kalau udah dengarkan sampai sini, mungkin kita bisa ngerasakan kalau The Track ini sangat percaya sama The Givers. Nah, ini permasalahannya. Di Dispatch pun disebutkan bahwa The Track ini percaya ke The Givers itu berlebihan, bahkan mencapai 110%. Jadi terlalu percaya. Dikit-dikit dibilangin gini, ya udah aku nggak cross check. Dibilangin gini, ya udah aku nggak cross check, dibiarkan. Sehingga lama-lama The Givers itu memiliki kayak wewenang lebih banyak dibandingkan The Track. Padahal kalau secara hukum sebenarnya yang memiliki wewenang lebih banyak adalah The Track. Karena ini 50-50 itu merupakan label di bawah The Track. Oke, udah paham sampai sini, sekarang kita lanjut lagi. Lagu The Cupid ini benar-benar viral, udah masuk Billboard, berarti waktunya mereka mulai naik dan menghasilkan uang ya toh. Dan jujur yang namanya The Track, 50-50, The Givers atau perusahaan manapun, tujuan mereka adalah mencari profit. Dan di saat mereka lagi naik gini kan seharusnya mereka itu benar-benar aktif ya toh, muncul di konser, muncul di iklan, dan melakukan sebanyak mungkin pekerjaan yang bisa mereka lakukan. Tapi ternyata di bulan Mei salah satu member bernama Aran, dia itu ternyata sakit dan diakibatkan itu harus diistirahatkan. Saat itu terjadi pun bos dari The Track itu mempersilahkan untuk istirahat bahkan hingga 2 minggu. Jadi kalau misalnya dibilang 50-50, bilang bahwa The Track itu memaksa member 50-50 untuk aktif di saat mereka sakit,
Dispatch melihat bahwa ini pernyataan yang salah. Dan udah gitu, salah satu pernyataan lain yang tadi disebutkan di awal video adalah 50-50 bilang bahwa totalannya tidak transparan. Tapi masalahnya hingga saat ini 50-50 itu masih belum balik modal alias masih minus. Jadi apa yang mau dibayarkan gitu loh, karena di saat mereka mau mulai naik, mereka ini tiba-tiba sakit, udah gitu kepemilikan lagunya ini diambil sama The Givers. Udah gitu sekarang para member ini mau memutuskan kontrak eksklusif dengan The Attract, padahal The Attract udah investasi uang yang cukup banyak. Bahkan bosnya The Attract itu jual mobil, jual jam, dan sampai-sampai minjem uang dari orang tuanya sebanyak 900 juta rupiah, ya sekitar 1 miliar rupiah untuk bikin 50-50 ini. Oke, jadi situasinya seperti ini. Makanya di Korea 50-50 ini dipandang kayak sangat-sangat mengecewakan karena bosnya ini udah benar-benar berusaha sekeras mungkin untuk mentrendingkan lagu mereka dan juga membuat mereka tenar. Ternyata giliran mereka trending, mereka itu malah mau keluar dan juga partner yang begitu dipercaya ternyata mengkhianati dirinya sendiri. Oke, jadi kejadiannya udah jelas ya, toh nggak usah terlalu bingung lagi kejadiannya gimana. Misalnya Polo nyari berita ada yang kecil-kecil ya, coba dibaca lebih lanjut, pasti nyambung dengan ini. Karena yang tak sampaikan sekarang ini merupakan inti dari ceritanya. Mungkin ada detail-detail kecil lainnya yang bisa diceritakan, tapi ujung-ujungnya ya nyampe ke cerita ini untuk hari ini. Oke, Polo, terima kasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. By the way, tak lihat di video-video sebelumnya, ada juga yang komen, oh bukannya bosnya The Giver itu mantan CEO juga dari The Attract, jadi mungkin dia salah kepemilikan atau gimana, dan Dispatch pun bilang bahwa itu bohong. Jadi bosnya The Givers yang bernama Han Song Il itu, dia nulis sendiri di LinkedIn kalau dia itu CEO-nya The Attract, dan itu merupakan informasi yang tidak benar. Yap, tambahan.